Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yeni Dwi Seviawati, Fasilitator dan CGP Rekognisi Program Guru Penggerak Angkatan 10 BGP Gorontalo. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Dalam kegiatan kali ini, saya akan praktek coaching mulai dari tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya, Pak? Bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Dwi sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Oh iya, Pak, hari ini mau Alhamdulillah. melakukan percakapan coaching ya? Benar, Ibu. Saya akan melakukan percakapan coaching untuk proses pembelajaran bersama Pak Hafid, Ibu. Oke, nah nanti saya akan membantu Bapak untuk mendampingi terkait dengan percakapan coachingnya. Nah, kira-kira nih Bapak, saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk Pak Yusuf? Ya, baik Bu Dwi. Nanti pada saat saya melakukan percakapan coaching dengan Pak Hafid, saya mohon dibantu untuk bagaimana saya dapat mengembangkan kompetensi presence ya Bu, yaitu hadir utuh bagi coach atau bagi Pak Hafid. Gimana saya Oke, untuk mengembangkan presentnya. kompetensi untuk hadir utuh. Iya. Oke, untuk presentnya ya. Kemudian bagaimana nanti Iya, yang iya. Bapak inginkan ketika saya mengamati, Pak? Jadi Ibu nanti mohon untuk bisa mengamati bagaimana pikiran, kemudian badan dan hati saya nanti selaras saat saya sedang melakukan percakapan bersama Pak Hafid. Selain itu, Ibu juga mohon nanti untuk bisa mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang terkesan begitu, saya ingin tahu lebih banyak terhadap permasalahannya Pak Hafid. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan penilaian kompetensi yang sudah akan Bapak lakukan ini bagaimana untuk mengembangkannya, penilaiannya? Iya, Ibu, saya untuk present ini yaitu hadir utuh, saya cenderung memang sangat lemah ya untuk bagaimana ketika melakukan coaching itu bisa menyelaraskan pikiran saya, badan saya, hati saya di dalam melakukan sesi percakapan. Karena hal itu maka tak jarang ketika saya melakukan sesi coaching itu, saya kurang menggali permasalahan coaching karena saya kurang bisa mendengarkan dengan baik, kurang bisa hadir utuh, sehingga ada kata-kata kunci pemberdayaan itu yang sulit untuk saya gali dari coach saya, begitu Bu. Oke, baik. Nanti harapan yang ingin dicapai oleh Bapak Yusuf setelah kita melakukan kegiatan observasi ini apa, Pak? Ya harapannya dengan Ibu nanti mengamati saya, kemudian adanya penguatan, jadi saya bisa hadir utuh di dalam proses coaching. Kemudian dengan hadir utuh itu saya mampu untuk menggali atau terampil di dalam menggali banyak hal dalam percakapan saya bersama coach saya. Saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang nanti dengan pertanyaan itu mampu untuk memberdayakan coach saya. Dalam hal ini berarti Pak Hafid. Demikian Oke, Ibu. siap, Pak. Siap, Pak. Saya akan mendampingi Bapak juga terkait dengan kegiatan coaching nanti. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak dan semangat untuk Bapak melaksanakan kegiatan coaching ini. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mudah-mudahan seperti yang Ibu harapkan, demikian juga harapan saya. Mudah-mudahan saya bisa benar-benar bisa mengembangkan kompetensi di dalam percakapan coaching bersama Pak Hafid nanti. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Hafid. Waalaikumsalam Pak. Ya, Hafid tadi sebelum Bapak masuk ke ruang kelas 72, Hafid menyapa Bapak, katanya ada beberapa hal yang mau disampaikan.
eee, Iya, nah. terkait dengan masalah apa, Hafid? Iya, Pak. Jadi gini loh, Pak, di kelas itu kan ada si i Pak guru yang bahasa Inggris itu kan buat les, Pak. Cuman Iya iya saya kan nggak ikut. Nah, iya. sering kalau pelajaran itu dia nyindir-nyindir gitu nah, Pak. Jadi kan nggak enak dan kadang kalau ngasih nilai itu kayaknya nggak adil gitu, Pak. Yang ikut les tuh nilainya bagus. Nah, giliran Oh, saya baik biasa aja, Pak. Jadi nggak baik. enak gitu, Pak. Jadi gimana ya, Pak, ya? Baik, Hafid, eee, bisa Hafid lebih rincikan apakah ketidakadilan itu hanya dirasakan oleh Hafid ataukah, teman-teman yang memang tidak ikut les pada guru tersebut mengalami hal yang sama sejauh yang Hafid lihat? Bagaimana Hafid? Nah, kayaknya sih mungkin atau saya saja ya, Pak, ya. Karena di kelas kebetulan cuman saya ya, Pak, yang nggak ikut les itu. Baik. Jadi semuanya ikut les kecuali Hafid ya? Iya, Pak. Iya, dan yang Hafid rasakan, Bapak guru bahasa Inggris itu, memperlakukan Hafid secara tidak adil, suka menyindir, kemudian nilai-nilai yang diberikan walaupun dengan jawaban yang benar, Hafid rasa nilainya tidak diberikan juga tidak adil gitu ya? Nah, kayaknya itu juga, Pak. Saya nggak yakin juga itu, Pak. Bener nggak ya? Kok nilai saya kayaknya rendah banget gitu. Kalau begitu, Hafid, mari kita pikirkan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi perasaan Hafid ini dan bagaimana kita mencari solusi yang tepat. Apakah Hafid sudah mencoba berbicara dengan Pak guru bahasa Inggris itu? Belum sih, Pak. Baru mau rencana sih, Pak. Kalau rencana sih pengennya juga ngomong, tapi saya takut juga, Pak. Nanti, Pak, gimana ya, Pak, ya? Baik, ketakutan Hafid itu apakah ketakutan, akan diperlakukan juga tidak adil ataukah, bapak gurunya nanti tidak menerima ketika Pak Hafid ingin berbicara sama bapak tersebut? Ketakutannya di mana? Takutnya Pak gurunya nggak nerima sih, Pak. Nanti dikiranya saya membangkang lagi, Pak. Oh begitu. Sementara dari permasalahan itu, kalau Pak Yusuf boleh tahu, situasi seperti apa yang Hafid inginkan di kelas itu terhadap guru tadi? Kalau saya sih pengennya ya adil sih, Pak. Ya disamaratakan dan transparan nilainya katakanlah. Kan kita tiba-tiba langsung dapat nilai itu, Pak. Harusnya kan ya transparan juga dong, Pak. Gitu. Jadi keadilannya tuh ada walaupun saya belum memang nggak ikut les gitu. Hmm. Baik, Hafid, apakah sebaiknya kita mulai ya, dengan ketakutan Hafid tadi, kita mulai untuk menyiapkan cara yang tepat untuk berbicara dengan Bapak guru bahasa Inggris. Mungkin Hafid bisa menyampaikan perasaan Hafid dengan cara yang lebih konstruktif. Apakah Hafid bersedia mencoba pendekatan ini? Betul, Pak, bersedia, Pak. Saya juga memikirkannya sama sih, Pak. Komunikasi yang bagus itu seperti apa. Nanti saya mungkin perlu belajar juga itu, Pak. Baik, bagus Hafid. Kalau begitu mari kita mulai, kita coba susun ya, poin-poin utama apa yang ingin Hafid sampaikan. Misalnya, Hafid bisa mulai dengan mengungkapkan perasaan Hafid kepada Bapak guru tadi tanpa menyalahkan. Kemudian Hafid bisa memberikan contoh konkret dari situasi yang Hafid anggap tidak adil tadi. Hafid bisa seperti apa ya? Contohnya ketika Hafid menemui Bapak tadi, tapi Hafid mengungkapkan tanpa menyalahkan Bapak atau menyinggung Bapak guru bahasa Inggris. Kita coba contohin bagaimana. Jadi nanti Pak Yusuf bisa apa namanya? Oh Hafid ini dikurangi atau kalimat ini kalau bisa jangan digunakan. Itu seperti apa? Hafid bisa nggak? Saya coba dulu ya, Pak. Jadi mungkin Baik, baik. diawali mungkin dari maaf Pak Adi, izin. Ya, Ini kebetulan kenapa kok nilai saya ini banyak yang salah dan rendah ya, Pak, ya? Bisakah dijelaskan kesalahan saya di sebelah mana agar menjadi perbaikan Mmm, saya? Gitu ya, Pak, ya?
Kayaknya pas di Ya, itu. betul. Betul, Hafid. Jadi memang sebaiknya diawali dengan kata maaf. Selain itu, Hafid juga bisa menawarkan solusi atau minta saran dari Pak Adi, bagaimana situasi ini bisa diperbaiki. Bagaimana menurut Hafid? Iya Pak, saya kira saya sama Pak Adi harus berkomunikasi lebih intens lagi. Mungkin besok saya coba Pak. Baik. Jadi besok Hafid sudah mau mencoba terkait dengan pendekatan tadi ya? Iya Pak, kebetulan besok itu sudah mata pelajarannya dia, jadi kayaknya bisa saya Pak. Baik, alhamdulillah. Baik Hafid, terkait dengan yang ingin diceritakan kepada Pak Yusuf, apakah Hafid sudah menemukan langkah terbaik atau rencana terbaik yang mau Hafid lakukan sebagai solusinya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Saya terbantu, Baik, saya tercerahkan akhirnya. baik, Oh, ini caranya. baik. Baik Hafid, Pak Yusuf nanti akan menyiapkan pertemuan berikutnya. Nanti Hafid akan Pak Yusuf panggil lagi untuk Pak Yusuf evaluasi bagaimana hasil daripada percakapan Hafid kepada Pak Adi ya. Semoga Pak Yusuf doakan percakapan Hafid dan Pak Adi bisa berjalan lancar dan memberikan solusi yang diharapkan. Gitu ya Amin. Hafid ya. Iya Pak, Baik, terima kasih Pak. baik. Terima kasih Hafid. Pak Yusuf doakan semoga nilainya menjadi lebih baik, nilai bahasa Inggris, dan Pak Adi juga bisa menemukan solusi dari percakapan-percakapan yang Hafid lakukan. Terima kasih Hafid. Boleh Hafid nanti kembali ke kelas. Nanti kalau ada apa-apa nanti Pak Yusuf panggil kembali. Terima kasih Hafid. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi Alhamdulillah sudah uh, iya. sudah Iya, mengamati Pak. saya tadi ya. Siap. Alhamdulillah sudah selesai ya, Pak ya. Alhamdulillah Bu, sudah tadi Sudah lega bersama ya, Pak. Pak ya, untuk melakukan kegiatan coaching ini. Ya, lega sebagaimana yang Ibu saksikan tadi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dalam percakapan kita sebelumnya untuk mengembangkan kompetensi Iya. yang saya inginkan, begitu Bu Dwi. Oke. Nah, Bapak menurut Bapak ini bagaimana penilaian terhadap performa dari kompetensi Bapak tadi? Ya Bu Dwi, sebenarnya untuk merefleksikan itu bagian dari hal yang sedikit sulit ya, atau susah-susah namun sedikit gampang. Jadi susahnya banyak gitu ya. Mungkin kalau saya boleh berefleksi terkait dengan bagaimana ketika saya melakukan percakapan tadi kepada Pak Hafid itu, saya merasa Bu Dwi kemampuan saya untuk bisa hadir utuh menjadi lebih baik Bu Dwi daripada percakapan-percakapan saya sebelumnya ketika saya melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Dengan hal yang sudah saya dapatkan tadi ketika melakukan coaching itu membuat saya menjadi lebih baik di dalam menggali permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hafid tadi. Begitu, Bu. Alhamdulillah, Bapak sudah melakukannya dengan baik. Saya mengamati tadi saat Bapak melakukan terkait dengan kegiatan, present tadi ya, Pak, ya, yang hadir seutuhnya, itu sepertinya saya melihat bahwa nilai Bapak itu justru, lebih tinggi kalau di kacamata saya ya, terkait dengan, standar dari present itu tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih setelah mendengar pendapat saya? Terima kasih Ibu atas penilaian terkait dengan apa yang Ibu amati ketika saya melakukan sesi coaching tadi. Saya juga demikian Ibu, artinya dengan apa yang saya lakukan sebelumnya ketika saya melakukan coaching itu, saya agak kesulitan begitu untuk hadir secara utuh. Namun tadi ketika melakukan percakapan itu saya rasa saya bisa hadir dengan menggali itu. Dan ternyata juga Ibu sependapat dengan apa yang saya rasakan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya Bapak, siap. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nanti rencana selanjutnya seperti apa Pak? Rencana selanjutnya untuk di percakapan ketika melakukan coaching itu, saya juga
ingin menguatkan pada kompetensi-kompetensi yang lain Ibu. Kalau misalnya presence ini saya sudah bisa menjadi lebih baik, saya juga ingin nanti untuk menguatkan di kemampuan-kemampuan kompetensi berikutnya, itu bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Misalnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu benar-benar lahir dari kemampuan saya mendengarkan dari kemampuan utuh tadi. Kemudian saya juga bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar terbuka sehingga menggali dan memberdayakan, kemudian bisa mengingat dan mengaitkan pengalaman-pengalaman yang ada pada coach saya, sehingga pada akhirnya dia sendiri atau beliau sendiri mampu untuk menemukan solusi atas apa yang diharapkan dari percakapan ketika bersama dengan saya. Begitu Ibu. Oke. Oh iya, tadi saya terkait dengan pengamatan bukan hanya present saja yang saya amati, namun Ya terkait juga Ibu. dengan pertanyaan yang berbobot juga Pak tadi ya. Nah, Iya, kalau iya. saya amati tadi itu, Bapak Yusuf ini memberikan berbagai ini gambaran atau contoh gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang, lebih detail gitu. Mungkin, sebaiknya kita untuk contoh-contohnya ini tidak perlu dijabarkan lebih detail karena nanti, kita kan ingin menggali dari, Coach tadi ya, Pak, ya, ketika untuk Oh, iya. menemukan solusi. Mungkin itu, Pak, yang saya lihat selain dari present tadi. Kalau present saya sudah yakin Bapak tadi sudah hadir seutuhnya, perasaannya juga sudah terlibat dalam kegiatan coaching itu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi kira-kira bagaimana nih caranya masih untuk masih belum mengembangkan area ini? iya, masih belum bisa membatasi ya Bu, kadang-kadang apa ya, terkesan masih memberikan petunjuk gitu ya, padahal harusnya lebih memberdayakan. Makanya bisa nanti untuk lebih menjadi pendengar aktif barangkali ya Bu ya, sehingga Iya. mengurangi eh, apa namanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru terkesan bisa mengarahkan coaching. Mungkin itu Bu nanti yang insya Allah akan saya perkuat terkait dengan tindak lanjut dari hasil percakapan coaching saya bersama dengan coach tadi. Oke. Kapan kira-kira Bapak bisa mempraktekkan itu? Kebetulan saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan menjadi supervisor Ibu di dalam observasi pembelajaran, dan insya Allah nanti di dalam percakapan-percakapan baik pra maupun ketika saya melakukan coaching itu nanti akan coba saya kuatkan bagaimana di kemampuan atau kompetensi mendengarkan secara aktif itu. Nah, terjadwal itu di hari Kamis minggu ini, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik terakhir kira-kira, apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita ini, Pak? Ya, alhamdulillah Bu Dwi, terima kasih. Jadi dari percakapan kita di ketika saya akan melakukan coaching tadi, Bu Dwi sudah menanyakan areal mana yang akan dikembangkan begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya menstimulasi saya untuk benar-benar menguatkan diri. Ketika melakukan percakapan coaching itu, saya hadir secara utuh kepada coach saya. Dengan hadir secara utuh, bisa menyelaraskan pikiran, badan, dan hati saya, sehingga saya bisa hadir untuk bagaimana menggait, kemudian mendengarkan dengan baik, menguatkan masalah-masalah yang dimiliki, dan pada akhirnya bisa memberdayakan potensi yang sebenarnya memang sudah ada pada diri coach saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan saya juga hadir secara utuh, maka saya akan mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Dan yang ketiga, sebagai bahan refleksi saya juga, bagaimana untuk bisa menahan diri begitu, untuk tidak terlalu mengarahkan, namun bagaimana bisa memanfaatkan kemampuan mendengarkan secara aktif untuk mengarahkan percakapan-percakapan itu yang justru lebih memberdayakan, di mana solusi kemudian kemampuan untuk menghadapi masalah itu hadir dari coach saya sendiri. Demikian Ibu untuk beberapa hal
yang saya rasakan sangat betul-betul membuat saya menjadi lebih baik gitu di dalam percakapan coaching bersama coach saya. Terima kasih Budi. Demikian. Oke, mantap. Terima kasih Pak Jan. Waalaikumsalam. Bulatkan